prinsip deep ecology itu memang banyak kritik. Oh ini terlalu ideal lah, nggak sulit dipraktekkan lah dan sebagainya. Padahal ya tadi dari suku Dayak mereka udah mempraktekkan itu. Jangan-jangan suku lain juga seperti itu. Ya saya kira juga pasti suku lain. Papua, Maluku, Batak, macam-macam. Ya pasti mempraktekkan di Sumatera Barat dan seterusnya. Nah, artinya apa? Praktek deep ecology itu sebetulnya biarpun dia mengandalkan tentang intrinsic values ya, backbone-nya dia, tapi juga memberikan instrumental values ke manusia. Karena manusia juga akan menikmati alam yang baik, secara berkelanjutan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kawan-kawan, kita ingin membahas sesuatu yang sangat penting. Tentunya dalam aspek konservasi alam. Itu tentang suku-suku masyarakat asli. Tersebar tuh di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Sekitar ada 300 kelompok etnik dibagi-bagi menjadi 1.300-an suku. Tentunya kita menginginkan agar supaya aneka ragam suku dengan tata cara kehidupannya yang luar biasa dengan alam, mengatur alam. Tentunya ini adalah supporting kepada pembangunan Indonesia. Kawan-kawan, maka tentunya banyak kita mengkhawatirkan. Jangan sampai suku-suku adat kita yang mempunyai kebiasaan yang luar biasa, mengatur alam, pengalaman, jangan sampai terdesak dengan pembangunan. Pagi ini terus terang aja kita mendapatkan hikmah yang luar biasa. Bersama tentunya kenal semuanya, Alu Dohong PhD. Beliau adalah seorang anak suku Dayak dan berkiprah untuk Indonesia, menjadi pejabat tinggi sampai akhirnya menjadi Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang sebelumnya juga meniti karir di Badan Restorasi Gambut. Saya kira tidak salah kita mengundang beliau yang dulunya memang staf pengajar di satu universitas terkenal di Palangkaraya dan akhirnya sekolah ke luar negeri dan tentunya banyak pengalaman. Saya ingin menyapa Pak Alu, selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Luar biasa ini. Terima kasih atas kehadiran di sini. Sama-sama, terima kasih juga Prof. Ali Korda sudah mengundang saya di podcast. Insya Allah. Pak Alu, tadi ada sesuatu kekhawatiran semua. Tentunya Pak Alu juga sudah berpengalaman sebagai, dulu mungkin lama sebagai ya mengabdikan diri sebagai masyarakat suku adat. Di sana ada yang namanya kahirangan atau kaharingan. Kaharingan. Kalau boleh bercerita mengenai mungkin kaharingan itu apa? Atau sebelumnya kenapa sih Pak Alu itu akhirnya menjadi seorang birokrat yang luar biasa? Baik, terima kasih Prof. Merupakan suatu kebanggaan saya diundang oleh Prof. Jadi sebagaimana dijelaskan oleh Prof tadi, ada ribuan sebetulnya kelompok etnik di Indonesia ini. Nah, saya tidak mau bicara semuanya itu karena sangat luas dan macam-macam ya. Tapi karena tadi sudah disampaikan saya ini orang Dayak, nah saya mungkin lebih banyak bicara dari aspek orang Dayak. Nah, saya sendiri tentu akarnya dari Dayak karena rootednya di situ. Jadi rootednya di situ sudah membudaya mengakar kan ya? Karena saya ini dari kampung yang sangat jauh. Jadi kampung saya itu kalau dari kabupaten, ibu kota kabupaten dulu Sampit ya ibu kota. Sampit ya. Itu dulu kita belum ada jalan darat sebagai macamnya waktu saya kecil ya. Itu hanya naik perahu kecil, kelotok lah bahasanya kapal kecil. Nah itu bisa 1 hari 1 malam. Menuju ke ibu kota provinsi. Dari desanya. Jadi sangat di hulu sana. Dan ya sejak kecil saya SD-nya di sana tentu SD-nya di sana.
Jadi saya berinteraksi dengan alam yang betul-betul saat itu alam yang sangat murni, gitu ya. Desa kami kecil, dikelilingi hutan rimba yang luar biasa, air bersih sungai yang luar biasa, sumber daya kehati yang luar biasa, baik ikan, protein hewani, bahkan macam-macam. Nah, itu asalnya di situ gitu ya. Memang asal mulanya. Asal mula hidup saya gitu ya. Adat istiadat suku Dayak gitu ya. Nah, di dalam konteks orang Dayak melihat alam secara umum, maka ada 3 sebetulnya. Ada 3. Ya, 1 dia melihat bahwa hutan itu sebagai ayah. Hutan sebagai bapak. Bapak sebagai ayah. Iya, sebagai bapak. Ayah ya. Itu filosofi ya, Pak? Filosofinya. Kemudian tanah sebagai ibu. Tanah sebagai ibu. Iya. Itu. Kemudian yang ketiga, air sebagai darah. Air sebagai darah. Iya, jadi 3 hal itu satu kesatuan. Makanya kalau orang Dayak merusak hutan, berarti dia merusak ayahnya, bapaknya. Apalagi menghancurkan tanahnya, dia ibunya. Merusak air berarti merusak darahnya sendiri. Semuanya dilambangkan sebagai suatu fenomena kesatuan kehidupan. Jadi mungkin seperti triple triple bottom line-nya kalau di konservasi modern ya, atau ilmu lingkungan modern ya. Nah, seperti itu. Nah, tadi Prof menyinggung masalah keharingan. Keharingan itu sebetulnya itu seperti agama tradisional. Agama tradisional. Nah, pada saat sekarang itu mereka sering juga mengasosiasi dirinya seperti Hindu. Seperti Hindu. Agama Hindu. Ya karena memang dulu datuk saya itu beragama keharingan memang. Ya, agama tradisional. Ya. Jadi ya tadi praktek agama tradisional yang sebetulnya mirip-mirip Hindu juga sebetulnya. Karena mereka ada rumah-rumah kecil untuk asisi saja di rumahnya. Iya, di depan rumahnya. Jadi ciri daripada keharingan adalah ada sesajen. Iya, ada rumah kecil ditaruh kayak Hindu modelnya ya. Model Hindu. Buat rumah-rumah kecil gitu kan, setiap kali pesta segala macam apa. Kemudian juga dalam kaitan ritual kematian dulu juga ada yang seperti dimakamkan atau ada juga yang sistem dibakar seperti ngaben. Ada juga ngaben seperti ngaben. Ya, seperti ngaben ada tuh. Ya, sampai sekarang pun bisa begitu ada modelnya. Nah, itu agama yang sangat tradisional gitu. Tapi agama ini juga sebetulnya sangat erat kaitannya dengan alam gitu. Jadi kawan-kawan, kita satu sistem keharingan itu adalah merefleksikan bahwa ibu adalah bumi, ayah adalah hutan, darah adalah air. Itu filosofi yang tinggi sekali sehingga kita nggak bisa tuh mengacak-acak sistem itu. Lalu di dalam itu saya membaca tulisan Pak Aldo Hong yang luar biasa ini, How Dayak Wisdom to Protect Endemic Flora and Fauna. Dan itu kan menunjukkan suatu kondisi ke depan, modernisasi. Bahwa modernisasi sudah ada di sistem keharingan. Yang ada juga yang kita sebut dengan tajahan, yang disebut dengan kaleka, dan seterusnya. Dan itu bagaimana keterkaitan antara tajahan, kaleka, sapan pahewan, itu satu lagi mengenai pukung himba. Itu gimana tuh aspek itu menjadi darah giginya sistem Dayak? Betul sekali. Jadi sebetulnya masyarakat suku Dayak, khususnya Dayak Kalimantan Tengah itu sudah mempraktekkan aspek-aspek konservasi hutan, alam, flora, fauna. Dasar kesatuan. Sebagai satu kesatuan sistem. Dan konseptual itu muncullah di dalam terminologi yang tadi yang disebutkan. Ada tajahan, ada kaleka. Contoh tajahan ya. Tajahan itu adalah suatu daerah yang dianggap oleh suku Dayak khususnya keharingan tadi sebagai daerah yang dianggap sakral, keramat gitu. Keramat. Nah, jadi kenapa itu dianggap sakral, keramat? Tapi bentuknya hutan atau apa? Hutan. Jadi hutan yang dianggap tempat keramat, tempat bermukimnya roh-roh di situ, jaga di situ. Lalu dibangunlah semacam tadi. Pertama adalah rumah kecil tempat sesaji. Gitu ya. Kemudian dibangun juga patung-patung replika.
Nah, patung Merdeka itu menyatakan bahwa ini representasi dari roh-roh atau arwah-arwah leluhur mereka yang sudah meninggal itu dianggap tinggal di situ. Jadi kumpul di situ? Ya, kumpul di situ. Di patung ini replika. Lambang atau simbolik dari pada roh yang dia meninggal. Sehingga di situ dikasih tempat rumah kecil saja itu untuk menyembah, memberi mereka makan dan sebagainya. Nah, daerah Tajahan seperti ini dipilihlah kawasan hutan yang sangat dianggap angker sekali. Sangat angker. Sebagai hutan tutupan. Jalan modernnya sebagai kawasan dan lindung. Ciri khas pohon-pohon yang sangat besar, gede sekali, satwa, dan pokoknya angker. Sehingga apa? Di daerah itu tidak boleh orang melakukan kegiatan sembarangan. Jadi sangat highly protected. Kalau bahasa konservasi ya. Iya. Extremely protected area. Jadi nggak bisa diganggu gugat karena ya tadi siapa berani mengganggu di situ pasti ada konsekuensinya. Gitu ya. Kepercayaannya. Dan itu kepercayaan itu kan. Itu kepercayaan. Intinya kan konservasi kan. Betul, konservasi. Jadi sebetulnya ya tadi kontekstualnya dengan konservasi modern itulah konservasi alam itu. Genetik spesies dan sebagainya ada di situ. Itu hakikinya ya. Hakikinya di situ. Jadi konsep itu sudah ada di masyarakat Dayak secara udah berabad-abad turun-temurun kepercayaan itu. Itu satu ya. Kemudian konsep lain misalnya kita bicara tentang pukung himba. Pukung himba. Ya. Pukung himba itu di dalam tradisi perladangan Dayak. Perladangan. Iya. Jadi dia cuma memanfaatan ya. Iya. Ada unsur pemanfaatan. Iya, jadi gitu. Kalau dia mau membuka hutan untuk ladang, maka ada ritual-ritual dulu mereka. Tidak sembarangan tempatnya. Tidak sembarangan potong, tidak sembarangan buka. Kapan musimnya, kapan iklimnya. Jadi dan dipercaya hutan yang mau dibuka ini mesti ada penunggunya. Nah, sehingga biasanya ada hutan yang disebut Pukung Himba yang lagi-lagi hutan alam asli yang diciri khas banyak pohon, banyak flora endemik macam fauna endemik di situ. Nah, dipercayakan sebelum dibuka ini orang yang tinggal ini dipindahkan di situ. Baru dia bisa nebas tebang, buka jadi ladang. Jadi dianggap pindahkan dulu mereka ke situ supaya tidak mengganggu nanti gitu. Supaya aman. Supaya roh-roh jahat tidak mengganggu. Tidak mengganggu yang berladang orang yang berladang di situ, tidak mengganggu hasilnya sendiri dan ladangnya dipercaya akan berhasil. Ya, karena tadi roh-roh ini akan ikut menjaga karena mereka dipindahin rumahnya. Karena ini rumahnya. Jadi setiap hutan di Kalimantan itu dianggap seperti ada yang menunggu kan begitu. Nah, supaya aman pindahkan rumah. Dan tentu rumah dipilih yang paling bagus kan gitu. Hutan yang masih angker, masih alami, dan banyak pohon besar di situ. Itu Pukung Himba. Jadi artinya tadi ada kaitannya antara Tajahan dengan Pukung Himba juga. Ya. Kalau tadi kan ada roh-roh leluhur yang sudah meninggal, kumpul di situ di Tajahan ya. Disembah, dikasih makan karena dianggap mereka masih tinggal. Kalau ini roh-roh yang meninggal yang mendiami kawasan hutan yang mau dipakai dipindahin supaya menjaga kegiatan. Iya, supaya menjaga kegiatan itu. Bagaimana dua dulu itu? Ada yang namanya Tajahan sama Pukung Himba. Ini kan basic ya. Iya, betul. Dua dulu. Itu bagaimana caranya turun temurun bisa langgeng, bisa lestari. Betul ya. Nah, di tradisional masyarakat suku Dayak awalnya kan, jadi tradisi baca tulis itu kan enggak ada. Jadi sebetulnya tradisi naratif, turun temurun ngomong ke anak cucunya, ke ininya bahwa kalau Anda ingin berbuka ladang maka inilah ritual-ritual tata caranya. Nggak boleh sembarangan supaya Anda tidak kena tulah. Anda tidak akan konsekuensi. Supaya aman, supaya langgeng. Hasilnya bagus dan seterusnya. Dan kalau Anda ada orang meninggal dan sebagainya, disinilah tempat tajahannya. Disinilah tempat dikasih sesajennya. Disinilah replika orang-orang itu dianggap tinggal di situ yang sudah meninggal dan seterusnya rohnya di situ. Tapi aspek sustainability ya. Iya. Aman, tentram, langgeng gitu ya. Betul. Satu lagi. Sebenarnya ada dua tapi satu dulu. Yang berkaitan dengan mencari protein. Iya betul. Jadi orang itu kan hidup bukan hanya tumbuhannya aja. Betul. Tetapi juga dari hewan-hewan di situ rusa, kijang dan itu bagaimana konsep mereka? Nah, jadi di masyarakat Dayak itu ada juga konsep yang disebut sepan pahewan.
Sepan pahewan. Iya. Ada benar. hewan itu masuk Iya, ya. jadi sepan pahewan itu Oke. ada sebetulnya semacam sumber mata air garam gitu ya. Di hutan itu kadang-kadang ada. Nah, disinilah sebetulnya kadang-kadang hewan seperti rusa, ya, seperti kancil, Ya, kijang, macam-macam ya. mencari air garam. Betul. Nah, Untuk sistem kebutuhan pencernaan. pencernaannya dia. Nah, sehingga pada saat itulah masyarakat Dayak kalau dia mau berburu, lihatlah di situ. Di situ. Gitu loh. Jadi itu seperti taman buru lah mungkin konsep kita ya. Konsepnya kayak Konsep sana ya. kita Jadi, sekarang ini. itu namanya kalau modernnya namanya satelit ya. Iya, betul. Jadi dia akan pilih binatang itu Tidak sembarangan. Iya, tidak sembarangan juga, tidak semuanya mau langsung dibunuh kan. Karena dianggap itu preservasi juga kan. Iya, benar. Tempat apa? Plasma nuktah juga gitu yang harus Baik. dilindungi sehingga dia berburu sesuai kebutuhan. Dan itu ada siklus juga, tidak setiap hari diburu gitu kan. Karena hewan-hewannya juga gantian kan karena kebutuhan dia. Nah, itu konsep itu ada di masyarakat Dayak. Jadi nggak boleh diganggu. Seluruh masyarakat Dayak seperti itu. Ya sepertinya sekali Kemantan tuh Kahirangan tuh seperti itu. Iya, Kaharingan itu sebetulnya lebih banyak di Kalimantan Tengah ya. Tapi di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan itu juga punya ada juga agama tradisional, ada agama yang sudah sekarang ya yang modern lah istilahnya ya. Tapi konsep itu mesti ada semua ya. Sama. Satu lagi sapan. Nah, ada sapan tuh. Ya, sepan pahewan tuh ya itu sepan itu tempat berkumpulnya binatang. Oh, itu sepan tempat bergerak. Iya, karena dia tadi mengambil garam segala macam di situ seperti rusa macam-macam di situ. Itu disebut sepan pahewan. Jadi sepan itu tempat berkumpulnya dia hewan itu hewannya maksudnya. Jadi sepan pahewan. Lalu kaleka itu satu poin lagi. Oke, nah kaleka ini juga hal yang sangat penting. Kaleka itu adalah daerah-daerah bekas tempat tinggal lama. Para leluhur, para ancestor lah yang maksudnya. Nah, itu biasanya itu pemukiman lama yang ditandai dengan misalnya dulu kan orang bangun tiang rumah aja pakai ulin gede, Prof. Yang besar. Pakai tiang besar. Ya, dan itu kalau udah ditinggalin dijadikan seperti cultural heritage sebetulnya ya, dianggap milik komunitas masyarakat keluarganya. Ya. Nah, itu kaleka. Artinya bekas-bekas peninggalan pemukiman lama tempat tinggal dulu dan tadi salah satu ciri khasnya ditandai dengan sisa-sisa tiang rumah yang sudah sangat mungkin berabad-abad, tapi masih ada itu ulin kan bertahannya berabad-abad ya. Kemudian ditandai dengan tanaman-tanaman pokok yang sudah tua seperti langsat, rambutan, durian, ditanamin duku di situ. Nah, sehingga konsep kaleka ini sebetulnya tadi common properti dari kelompok masyarakat adat itu gitu, kalau atau kelompok masyarakat itu atau saudara keluarganya dan sebagainya, sehingga dianggap common property milik bersama, bisa dinikmati bersama, dipanen bersama. Nah, ini juga sangat kontekstual dengan konsep konservasi modern karena disitulah gene pool misalnya ya kita ya, karena macam-macam jenis tanaman ada di situ dan itu dianggap milik bersama, konsep common property. Ya mungkin agak beda kalau ya dulu kan Gerard Herdin ya, yang common property, jadi ya dianggap orang semua bisa memanfaatkan itu sehingga terjadi kerusakan lingkungan. Tapi ini tidak konsepnya. Ini milik bersama, dimanfaatkan bersama dan dilindungi bersama. Ya. Ini kawan-kawan, kita masuk kepada detailing semacam zoning ya, tadi ada A, B, C, D lengkap sekali ya. Jadi kita melihat kawan-kawan suku ya tribe tradisional itu luar biasa memelihara, melestarikan, lindungi alam. Lalu timbullah sekarang istilah sebenarnya ya tahun 1070-an yang disebut konservasi. Jadi sebenarnya konservasi itu modernisasi dari sistem-sistem alam tadi. Kan gitu kan? Nah, saya ini mumpung ada orang yang sangat penting dalam soal ini. Pak, bagaimana kaitannya antara tadi dengan, saya anggap konservasi modern ya kan gitu terminologinya kan, itu masih relevansi atau gimana Pak? Ya, jadi sebetulnya menurut saya ya kadang-kadang
diskursus tentang konservasi ini seolah-olah top down. Oke. Seolah ini knowledge-nya global, knowledge-nya orang-orang berpendidikan dan sebagainya. Seolah lalu kadang-kadang kita abai terhadap tacit knowledge, ya, yang sudah ada di situ. Ada di situ, itu loh. Nah harusnya ini nih kita kembangkan juga, kita bukukan. Itu bagian dari intellectual property right juga, gitu kan ya. Betul. Dan sangat relevan apa yang dinarasikan oleh explicit knowledge, oleh scientific knowledge segala macam. Sebetulnya persis sama yang ada di tacit knowledge gitu loh. Cuma dalam narasinya aja yang seolah-olah ini jadi temuan, jadi ini. Padahal prinsip-prinsip itu sudah ada. Ya karena tadi dulu misalnya tadi kearifan lokal tadi ya macam-macam terminologi itu tidak berbasiskan kepada tulisan macam-macam pada saat itu hanya tutur kata. Turun temurun, maka itu tidak menjadi explicit knowledge kan. Dia hanya tacit knowledge gitu loh. Jadi seolah konservasi itu barang baru. Iya, seolah barang baru padahal dibagi masyarakat itu udah barang berabad-abad yang lama dan itu sudah dipraktekkan gitu loh. Jadi menurut saya sih sebetulnya dominasi dari global conservation knowledge atau explicit knowledge terhadap tacit knowledge ini harus kita reposisi kembali. Justru kita buat narasi yang tacit knowledge ini karena ya sebetulnya siapa dulu siapa belakangan tidak jadi masalah menurut saya. Tetapi praktek-prakteknya ininya sama sebetulnya. Malah lebih dalam ya. Lebih dalam, lebih dipraktekkan. Lebih dipraktekkan, bukan hanya di kepala ya. Makanya tadi saya bilang kayak orang Dayak itu kan hutan ayah, bapak, tanah ibu, air darah. Ya, itu udah berarti filosofi dasar di dalam kehidupan gitu. Jadi udah dilakukan sejak mereka eksis awal di bumi sudah ini. Berakar. Iya, tapi kan tidak pernah dinarasikan. Nah, itu. Kawan-kawan ada masalah gitu ya. Karena ada gap di mana dimulai knowledge pengetahuan modern, konservasi, to protect, to preserve, to utilize. Sebenarnya udah ada zamannya masyarakat tradisional ya. Iya, ada. Nah, sekarang begini. Saya khawatir nih, jangan-jangan apa yang di kepalanya Pak Aludohong ini tidak menyebar atau belum menyebar secara merata kepada universitas. Saya ingin tanya, karena beliau juga dosen. Universitas Palangkaraya ya. Bagaimana universitas itu menggelorakan sistem tadi? Jadi sebetulnya menurut saya ini juga opportunity ya. Peluang bagi universitas. Mestinya. Tadi untuk mengkaji lebih dalam, membuat naratifnya. Sehingga ini menjadi dari tacit knowledge menjadi explicit knowledge. Ya. Dan itu bisa sejajar dengan textbook conservation modern gitu. Sejajar dalam bentuk bukan saling menyaingin, bahwa di situ ada sebetulnya konektivitas. Ya, itu dia. Antar kedua kayak explicit dengan tacit knowledge ini. Nah, saya sarankan ya kebetulan saya juga tidak begitu aktif lagi jadi dosen ya. Saran saya ini perlu kajian mendalam. Ya, dan ini sangat relevan juga dengan di samping tadi kan prinsip proteksi konservasi kearifan lokal, ya, pengetahuan lokal. Dan itu di dalam konteks misalnya konvensi global pun CBD, Nagoya Protokol, Cartagena diakui. Dan ini bagian dari ke depan menjadi modal dasar sosial konservasi perlindungan bangsa ini. Ini harga diri bangsa. Harga diri bangsa nasional, nasional. NKRI. Dan itu diakui di dalam konvensi. Misalnya di dalam konvensi Nagoya Protokol. Indigenous knowledge ini harusnya mendapat porsi. Bahkan pemanfaatan indigenous knowledge itu harusnya mendapat akses and benefit sharing. Itu yang kita perjuangkan. Itu ya. Kenapa? Di masyarakat Dayak misalnya. Itu ada praktek-praktek traditional medicine system. Pasti. Dari flora fauna yang ada. Nah ini ya ingat nggak ada kasus bajaka dulu? Bajaka. Ya. Untuk cancer ya. Dipotong cancer ya. Diambil airnya. Nah ini kalau dijadikan komersialisasi oleh industri farmasi macam-macam lah ya medis. Harusnya kalau itu dari asal knowledge lokal,
itu mereka berhak di dalam mendapatkan sesuatu. Access and benefit sharing out of the utilization of species, local species maupun indigenous knowledge. Oke. Nah. Ini kawan-kawan luar biasa nih. Jadi artinya tadi ada gap di mana kekhawatiran dari Pak Aludohong. Tentunya jangan-jangan ini tidak dibukukan, tidak terdokumentasi dalam bentuk riset-risetnya Pak. Saya ingin nanya dulu nih ke Pak Aludohong. Mungkin kalau kita itu berapa sih doktor urusan ini? Terus terang saya belum tahu angka pastinya ya. Okay. Tapi memang masih sangat sedikit orang yang tertarik untuk menggali masalah kearifan lokal, masalah apa namanya ya, pengetahuan lokal, masalah filosofi lokal seperti ini. Makanya saya tulis di Jakarta Post itu kenapa saya tulis di Jakarta Post? Karena saya ingin ini tidak hanya membawa ini ke dari bottom up pada tingkat nasional. Bahkan orang internasional pun harus baca kan maksudnya karena bahasa Inggris kan. Betul. Makanya tulis bahasa Inggris. Iya, makanya saya tulis bahasa Inggris karena saya ingin orang tahu ternyata masyarakat Dayak itu tidak hanya dalam artian practically tapi juga knowledge, indigenous knowledge-nya ada tentang itu gitu loh. Bukan hanya tadi dominasi dari pengetahuan global saja tentang konservasi. Sudah ada di situ. Sudah ada di situ. Sudah dipraktekkan bahkan bagian dari kehidupannya. Bukan hanya sekedar ini gitu, bagian dari hidup mereka gitu ya. Maka kita sama-sama Pak Aludohong dengan mengutip satu quote satu judul diskusi adalah The Deep Ecology. Jadi bukan hanya omon-omon. Bukan hanya sekedar di hati tapi dipraktekkan secara komprehensif. Tadi jadi dalam banget itu. Tidak hanya definisi ekologi saja yang kita kenal dengan the shallow ecology. Jadi ada shallow, ada deep. Rupanya deep ekologi dalamnya susah sekali, tapi udah dipraktekkan oleh suku-suku tribe tradisional Pak dari Sabang sampai Merauke. Pandangnya gimana Pak Alu tentang the deep ecology? Iya, jadi sebetulnya kan ini sebetulnya pandangan deep ekologi itu sebagai reaksi atau sebagai antitesis dari praktek-praktek ekosentris yang berpusat kepada manusia. Bahwa alam macam-macam ini hanya ada eksis karena untuk kepentingan manusia. Atau istilah kita instrumental values. Hanya bermanfaat dianggap oleh manusia alam ini, baik flora fauna macam-macamnya, air buminya. Hanya bermanfaat apabila itu memberi manfaat kepada manusia. Itulah ekosentris Sehingga tadi diupamakan bahwa ayah itulah hutan, ibu adalah tanah. Jadi supaya mendarah daging gitu ya. Itulah deep ecology. Sehingga kalau deep ecology itu muncul bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini, baik hutan, air, tanah macam itu eksis karena memiliki tidak hanya untuk kepentingan manusia tapi eksis karena dirinya sendiri. Itulah deep ecology kan sebetulnya persis. Artinya bahwa intrinsic values dari ekosistem itu, seluruh ekosistem itu punya nilai sendiri, tidak hanya untuk manusia. Intrinsic values dia. Makanya deep ecology itu kan lebih kepada bagaimana kita membumikan lagi intrinsic values ini. Bukan instrumental values-nya. Kalau instrumental kan hanya untuk kepentingan manusia. Manusia hanya melihat hutan bermanfaat karena dia bisa nebang pohon dapat uang. Dia bisa dapat buah karena dia makan. Padahal tadi saya bilang konsep Dayak itu di situ juga hidup satwa. Dia memanfaatkan hutan untuk sepan hewan tadi untuk satwa liar untuk eksis, untuk bertahan hidup, untuk sustainable. Tadi prinsip-prinsip dianggap leluhur tinggal di situ. Di Tajahan tadi itu prinsip-prinsip yang artinya memang hutan itu memiliki nilai lain di samping untuk kepentingan manusia. Bahkan orang meninggal pun dianggap masih tinggal di situ. Masih dihargai. Iya, dihargai, ditinggal. Ada value. Itulah deep ecology. Artinya merubah paradigma bahwa alam, hutan kita, tanah, air kita ini tidak hanya semata-mata untuk pemenuhan hasrat manusia. Tapi ada nilai beyond human
values ya. Jadi artinya begini tadi, Pak Alu menyebutkan bahwa ada intrinsic, ada hak dari seluruh makhluk. Betul. Bahkan mungkin ada hak air, betul. Ada hak udara sebagai sebuah sistem untuk mendukung manusia. Betul. Nah, itu kira-kira gimana penjelasannya? Ya, jadi sebetulnya kalau prinsip deep ecology itu memang banyak kritik. Oh ini terlalu ideal lah, nggak sulit dipraktekkan lah dan sebagainya. Padahal ya tadi dari suku Dayak mereka udah mempraktekkan itu. Jangan-jangan suku lain juga seperti itu. Ya saya kira juga pasti suku lain. Papua, Maluku, Batak, macam-macam. Ya pasti mempraktekkan di Sumatera Barat dan seterusnya. Nah, artinya apa? Praktek deep ecology itu sebetulnya biarpun dia mengandalkan tentang intrinsic values ya, backbone-nya dia, tapi juga memberikan instrumental values ke manusia. Ya. Karena manusia juga akan menikmati alam yang baik, secara berkelanjutan gitu ya. Ya kita berpikir ya manusia itu karena ya antroposentris itu juga tidak semata-mata jelek juga. Ada lah positif. Ada positifnya, ada nilai positif. Jadi antroposentris kalau manusia menyadari bahwa kalau hutan saya habis, air saya rusak, terpolusi misalnya ya. Tanah saya terkontaminasi, maka akibatnya ke saya juga. Iya, dampaknya kan begitu. Iya. Jadi harusnya prinsip antroposentris itu tidak hanya exploitative basis, tapi juga ada konservatif di situ mestinya. Kalau manusia betul-betul melihat ke situ gitu loh, Bro. Jadi maksud saya ya tadi practical ideologis ataupun filosofis deep ecology ini kalau betul-betul dipraktekkan seperti di masyarakat Dayak, ya juga akan memberi kelangsungan hidup manusia. Pangan, energi, macam-macam ada di situ. Segala kebutuhan. Iya, segala kebutuhan. Jadi kalau kita bicara pangan, kita bicara energi, kita bicara sumber daya genetik dan seterusnya, ya kita harus bisa mempraktekkan tadi pengetahuan tradisional ini. Kapan perlu menurut saya di samping didokumentasikan, dirisetkan, nanti kita aplikasikan, kita ekspansi. Berarti Pak Alu, sekarang bangsa negara ini sejak 2025 ini mengangkat sesuatu yang kuat ketahanan pangan. Iya, betul. Jadi berarti ketahanan pangan yang diangkat oleh Bapak Presiden tentunya kita semualah. Maka tentunya ini ada sesuatu berkonsekuensi kepada penghargaan terhadap alam dan penghargaan terhadap masyarakat. Ada suku, benar. Suku adat tadi Gimana relevansinya Pak? Itu sangat relevan. Saya bilang. Makanya tadi pengetahuan tentang produksi pangan, ekspansi pangan. Harusnya kita jangan hanya rely dengan explicit knowledge tadi pengetahuan modern macam-macam. Di lokal ada juga pengetahuan itu, ada pengalaman itu, ada tacit knowledge itu gitu. Nah, sudah ada di situ. Ada di situ. Justru itu kita lihat, kita ekspansi. Betul. Nah kadang-kadang kan terkait dengan sekarang misalnya pangan ya. Kedaulatan, keadilan, swasembada, banyak terminologi. Iya benar. Kadang-kadang kan kita terlalu menyempitkan pandangan tentang itu. Seolah-olah pangan itu cuma padi, beras, jagung, kan gitu ya. Selesai. Padahal ada yang lain-lain. Padahal ada lain-lain. Undang-undang pangan kita kan macam-macam bilang. Pangan itu adalah pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, air, macam-macam kan. Udara bersih. Iya, itu pangan. Dari darat sampai ke laut. Dari darat sampai ke laut. Jadi kadang-kadang kita terlalu menyempitkan seolah-olah ini kita mau bikin swasembada pangan, ada swasembada beras, atau padi, jagung, itu doang. Padahal ya tidak semua. Kita nih misalnya masyarakat Papua basic makanannya kan sagu. Kenapa kita harus paksa dia makan beras atau yang lain-lain? Betul. Nah, itu sudah ada endowment factor di situ. Ada absolute advantage-nya di situ. Ada knowledge tacit knowledge-nya. Sudah berakar di situ. Iya, berakar di situ. Ya, ini kita expand. Kita rekayasa dengan tambahan teknologi pengetahuan lain sehingga ini menjadi sumber baru kita. Jangan kita segala sesuatu yang istilahnya mono
tidak pernah lebih baik dari yang multi, Pak. Jadi termasuk pangan. Jadi keanekaragaman itu lebih jelas, lebih berfungsi ya. Betul. Daripada mono. Iya. Kultur mono Betul. tanaman. Iya benar. Karena ya kita udah tahu lah secara saintifik kan segala sesuatu yang mono apalagi skala besar. Itu mesti ada eksternalitas negatif yang kadang-kadang tidak kita antisipasi. Kan begitu. Jadi menurut saya sekali lagi. Kita mengembangkan tadi. Kalau kita mau swasembada pangan di negara kita ini, kita jangan membelakangi kearifan tradisional. Kita tidak boleh memunggungi pengetahuan-pengetahuan lokal. Kita tidak boleh menyeragamkan semua. Karena keragaman pangan lokal itu juga bagian dari keadilan. Keadilan? Iyalah. Bagian dari ekspresi hak asasi juga. Semua hak asasi tadi. Betul. Ada alam, ada manusia. Betul. Itu bagian dari ekspresi hak asasi juga. Saya dipaksa-paksa makan beras, misalnya padahal makanan saya sagu itu kan nggak boleh. Kita nggak tahu bahwa sagu itu katanya malah lebih sehat loh. Bagi orang yang diabetes. Papua. Bagi orang diabetes. Iya. Makanya kenapa kita nggak promosi itu misalnya. Bahkan kita kembangkan sehingga value added-nya lebih bagus. Modern, bahkan ramen Jepang itu katanya paling bagus itu dari sagu. Dari sagu. Saya dengar dari begitu. Yang lain. Dan itu sebenarnya opportunity ya. Kita udah punya advantage, absolute advantage, kita comparative advantage-nya, tinggal kompetitifnya, ya itu udah lengkap. Itu lengkap sudah. Iya. Itu loh, Prof. Baik. Jadi ini kawan-kawan ini, ya kita harus juga membahas dari segi internal mengenai kebijakan. Pak Alu dan Malang Mintang sebagai birokrat di sana kan gitu kan. Jadi artinya pertanyaan kita bersama tentunya kawan-kawan. Bagaimana government melindungi kawan-kawan suku adat? Sehingga eksistensinya bisa terjamin. Yang tadi bisa mendukung segala macam bentuk kehidupan di bumi ini akhirnya. Ini gimana Pak Alu? Sebagai dulu seorang birokrat berjuang ke arah ke sana gitu. Jadi sebetulnya di konstitusi kita tentang masyarakat adat juga sudah diatur. Di Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yang keempat pasal 18B itu secara nyata negara menyatakan bahwa masyarakat hukum adat tetap diakui, dilindungi dan seterusnya sepanjang masih ada, sepanjang tata caranya masih ada. Nah, Undang-Undang Dasar 45 ini harusnya kembali diturunkan di dalam undang-undang masyarakat adat, perlindungan masyarakat adat yang sampai sekarang nggak kelar-kelar itu undang-undang. Belum kelar itu undang-undang. RUU itu berapa kali masuk prolegnas tapi nggak pernah dibahas. Makanya maksud saya karena masyarakat hukum adat tadi udah ribuan etnik komunitas yang tersebar di Indonesia ini, mereka ini juga bagian dari bangsa dan negara ini. Pasti. Kekuatan negara itu, Prof. Ya jadi kalau kita nggak ngakui masyarakat adat, ya ngapain kita menikah pakai pakaian adat? Sudah nggak ada relevansi kalau gitu ya. Iya, maaf nih. Jawa ini juga dulu basisnya masyarakat adat Jawa. Pasti. Gitu loh. Sama-sama. Sumatera, Batak, Dayak, Sunda, semuanya. Nah ini kan masyarakat kita loh. Nah, tadi kenapa butuh undang-undang tentang masyarakat perlindungan masyarakat adat itu supaya tadi pengetahuan, kearifan, praktek-praktek, wisdom, filosofis ini ada dan mendukung pembangunan nasional. Bukan mestinya begitu ya. Iya, itu kekuatan modal dan ada di Undang-Undang Dasar 45. Iya, ada di Undang-Undang Dasar 45, bahkan keputusan MK itu kalau MK waktu itu kan terkait dengan hak hutan adat. Hak hutan adat. Ya. Tapi menurut saya tadi basisnya Undang-Undang Dasar ada, tinggal RUU masyarakat adat yang sudah berapa kali masuk prolegnas tapi nggak pernah disahkan atau dijadikan undang-undang. Ini momentum pemerintahan baru, saya kira legislatif baru untuk melihat lagi itu. Itu karena itu membangun modal bangsa ini. Bagian dari modal bangsa ini. Jadi maksud saya ada international opportunity tadi, Nagoya Protokol, Cartagena dan seterusnya yang jadi bisa menjadi tidak hanya bukan maksud kita mengkomersialisasi indigenous knowledge macam-macam ya, tapi itu hak kita. Ya. Hak kita yang harusnya kita perjuangkan. Loh, ini hal kecil loh, Pak.
Betul. Artefak tradisional kita misalnya dipakai, ditaruh di museum luar negeri. Ditaruh di tempat-tempat attraction di luar negeri. Ya. Orang lihatnya kan bayar, nggak ada yang gratis. Betul. Ya padahal artefaknya punya kita. Punya siapa itu? Nah, Nagoya Protokol mempersyaratkan itu akses and benefit sharing, kita berhak dong. Ya. Menerima bagian itu, gitu loh. Nah sekarang kita biarin, termasuk satwa liar kita, yang di kebun-kebun binatang di luar negeri yang menjadi attraction, menghasilkan ratusan miliar tiap tahunnya, padahal ikonik satwanya dari kita, orang hutan, harimau, ya, gajah, komodo, kita receive nothing, bahasa saya, menerima nol, padahal dia ratusan miliar tiap tahun. Nah ini kita berhak. Nah ini yang pemerintah juga melihat opportunity tadi, termasuk tadi kearifan lokal. Dan mestinya harus opportunity harus datang ke masyarakat. Betul. Suku-suku yang tadi ada. Kembali ke situ gitu loh. Iya. Jadi sekali lagi RUU tentang masyarakat adat ini menurut saya harus segera disahkan oleh baik pemerintah maupun oleh parlemen kita. Sehingga ini bagian dari kekayaan kita. Jangan takut lah, jangan takut. Iya. Tentang masyarakat adat, mereka bagian dari bangsa dan negara ini. Sangat wise ya, sangat bijak kan itu kan. Ya. Jadi ini yang menjadi ke depan bagi bangsa kita, menurut saya yang harus dilakukan. Baik. Kemudian ada undang-undang sektoral lainnya dan sebagainya yang seperti undang-undang kehutanan 4199 juga kan mengatur tentang itu. Kemudian undang-undang pemerintah daerah 23 tahun 2014 juga mengatur itu, bahkan ada Permendagri dan seterusnya. Nah, instrumen-instrumen yang tadi ada yang masih sektoral, menurut saya harus dipayungi dengan undang-undang yang lebih baik. Ini bukan himbauan ya, ini semestinya ada permohonan ini kepada kawan-kawan legislator misalnya, tentunya tolong dimasukkan dalam prolegnas lah, gitu ya. Sudah masuk sebenarnya. Berapa kali masuk? Tinggal apa tahun gitu? Ini juga masuk, ya tinggal dibahas untuk disahkan, kan gitu harusnya. Jangan nggak lagi gitu loh. Iya, baik. Pak Alu, sebenarnya kalau saya tarik ke atas, kan ujungnya kan quote in quote ada persaingan antara ekonomi dengan ekologi. Jangan-jangan kekuatan ini akhirnya tadi diterlantarkan lah keinginan kita untuk melindungi. Jadi sebenarnya mereka juga ada kepentingan lain. Jadi dunia kan bagaimana mereka ini ekonomi aja. Jangan yang sekarang ini muncul di negara-negara beberapa bagian dunia. Gimana Pak? Yang sering bolak-balik dengan Conference the parties. Iya, jadi sebetulnya istilah mendikotomikan antara pembangunan ekonomi satu sisi dengan perlindungan lingkungan, konservasi di sisi lain. Itu sebetulnya dikotomi atau pemikiran yang out of date sudah out of date. Harus hilang. Harus hilang mestinya. Seharusnya ekonomi, lingkungan sosial itu bisa jalan bareng. Saling mendukung, saling kekuatan. Madu kekuatannya. Tapi kalau kita hanya fokus ekonomi, tapi lingkungannya rusak, ditinggalkan, airnya rusak, udaranya rusak, hutannya rusak. Ya tadi eksternalitas negatif, jangan-jangan eksternalitas positif pembangunan ekonomi kalah oleh eksternalitas negatif, bencana alam, dampak lingkungan yang kita kelola. Apa itu yang kita inginkan? Kesejahteraan seperti itu. Kesejahteraan menurut saya kesejahteraan semu, tapi di balik pendapatan bagus duit banyak, tapi lingkungannya rusak. Berapa biaya kesehatannya? Berapa menanggulangi? Nggak dihitung. Makanya dulu konsep-konsep seperti green GDP, itu mestinya kan hidupin kembali, sehingga ada neraca sumber daya alam kita ini. Bahwa alam kita ini kan ada yang terbarukan, ada yang tidak terbarukan, kan. Harus ada neracanya. Kita eksploitasi habis-habisan, sisanya berapa nih balance-nya? Apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi suatu keniscayaan hidupkan lagi green GDP, karena menurut saya itu yang paling rasional. Karena di green GDP itu dihitung eksternalitas negatifnya, dampak-dampaknya, biaya penanganan dampak dan segala macam ini kan harus kita hitung di dalam ini. Jadi kalau kita menggunakan ukuran kemajuan ekonomi kita dengan GDP tradisional,
Nggak bisa. Tidak bisa karena tidak Melihat dampak. tidak menghitung dampak. Oke. Maaf contoh aja, Prof. Berapa ratus miliar tiap tahun Oke. kita untuk misalnya mencegah atau memadamkan kebakaran. Itu eksternalitas negatif karena kita tidak ngelola misalnya lahan gambut dengan baik. Prinsip-prinsip yang baik. Dengan water management yang baik, kita rusakin gambut. Akhirnya memadamkan. Dan kita bakar uang aja setiap tahun sekian ratus miliar. Habis. Nah itu nggak pernah dihitung kan? Berapa triliun habis setiap tahun kita nangani bencana-bencana. Nah akibat tadi kita lupa bahwa boleh kita mendorong ekonomi, tapi juga kita harus melihat sisi sosial, sisi lingkungannya, impactnya gitu. Jadi artinya Pak, bahwasanya GDP itu harus tambah kata itu. Green GDP. Iya, itu udah konsep lama tapi nggak pernah dilaksanakan. Lupa lagi. Jadi GDP-nya titik. Oh, GDP kita tinggi. Lo tinggi itu kalau impact-nya tinggi, external cost-nya juga tinggi dong. Betul. Jadi makanya jadi jangan-jangan misalnya pertumbuhan ekonomi kita maaf nih ya 8%. Oke. Tapi eksternalitas cost-nya bisa jadi 3 atau 4%. Iya, berarti kan cuman realnya 4%. Nggak dihitung itu. Nggak dihitung kan di dalam GDP tradisional itu. Nah, saya bilang GDP tradisional itu harusnya kita mulai meninggalkan itu. Oke. Karena GDP tradisional itu ada aspek yang dihitung adalah nilai produksi, ya. Kalau produksi kali harga dapatlah nilai produksi kan. Nilai dari consumption, investment, export import dan government expenditure kan. Tapi nggak pernah ngitung semua untuk menciptakan itu gitu loh. Berapa hutan kita yang habis, berapa sumber daya mineral kita yang kita ambil. Nah, ini kita lupa. Untuk kan kita harus berpikir nih di dalam konsep pembangunan berkelanjutan itu ada yang namanya intergenerational equity atau keadilan antar generasi lah bahasanya. Gitu. Supaya bisa menikmati. Ya. Orang anak cucu ke depan itu ingin menikmati kualitas lingkungan, alam, jumlah, kuantitas sumber daya alam dan seterusnya sama dengan yang kita nikmati sekarang. Makanya kadang-kadang itu warisan dari anak cucu kan sumber daya alam itu katanya. Nah kalau itu hilang untuk mereka habis, kita sekarang nikmati. Kita ini manusia seperti apa? Gitu. Menciptakan kemiskinan, kesusahan, tidak bertanggung jawab kepada generasi yang akan datang gitu loh. Jadi maksud saya hal-hal begini ini harus kita mainstreamingkan kembali. Kembali lagi tadi indikator penggunaan GDP konvensional itu mungkin peranan kita ubah menjadi green GDP. Kalau green GDP dan konsekuen lakukan. Nah, salah satu keniscayaan harus dilakukan kalau kita menerapkan green GDP. Ya kita harus lakukan neraca sumber daya alam harus dilakukan setiap tahun supaya kita tahu yang ini kita keluar masuk sisanya berapa kan begitu prinsipnya. Kalau itu kita punya kita akan membangun negara kita ini dengan betul ya maksud saya dengan benar. Jadi memang jangka pendek itu kadang-kadang sangat menggoda. Ingin cepat pendek itu memang sangat menggoda. Ya tapi kan konsekuensinya harus kita hitung. Kita mau naikkan sekian tapi eksternalitasnya sekian harus dihitung itu. Harus dihitung dong. Ya enggak? Benar enggak? Ini kawan-kawan. Jadi saya mungkin akan bertanya ke Pak Alu. Karena gini, saya kira setuju kawan-kawan itu merasakan kok jomplang arah kita kebanyakan ke soal ekonomi kan gitu kan. Tapi saya akan nanya juga ke Pak Alu nih. Jangan-jangan hatinya Pak Alu tetap ke arah suku Dayak tadi, tapi apa hendak dikata, gitu kan? Karena ada tembok-tembok penghalang, ya kan? Ada kepentingan kementerian yang lain, jadi kita harus menghargai pendapat itu, kan? Saya akan tanyakan langsung deh ke Pak Alu Dohong nih, gimana tuh halangan tembok-tembok antara KL itu ya kementerian dan lembaga? Ya, jadi gini, sekali lagi kalau kita melihat kembali ke masyarakat adat. Jangan kita lihat masyarakat adat itu sebagai penghalang, barriers dari development kita. That's the point. Tetapi dia adalah opportunity, dia adalah capital, ya modal kita. Modal itu kan tidak mesti dalam bentuk uang. Knowledge, experiences, traditional practices itu semua capital.
Kalau kita jadi jangan dipikir hanya modal duit investasi uang gitu kan. Ini juga investasi sebetulnya. Lebih mahal jangan-jangan. Lebih berharga gitu loh. Jadi kalau melihat pembangunan masyarakat adat misalnya mempertahankan hutannya, mempertahankan area-area konservasinya, tradisional, ruang hidup tradisionalnya, dari ekspansi, maaf ya, industri monokultur dan sebagainya. Termasuk mineral dan sebagainya. Itu jangan dianggap masyarakat adat ini anti pembangunan. Mereka ini penghalang kita. Bukan. Justru masyarakat adat itu pengerem sebetulnya. Pengaman, safeguard dari eksploitatif orientation kita. Ya. Dari kepentingan jangka pendek kita tadi. Ya, hanya ingin cepat-cepat. Ngapain, maaf nih, saya bukan ya. Kadang-kadang kita ingin kiblat kita melihat Amerika pendapatannya sekian ribu per kapitanya ya, 25.000, 35.000 US dollar lah, kita ingin ngejar itu. Tapi kan apakah tadi ukuran semata-mata kesejahteraan ini hanya dari ukuran material, ukuran yang sifatnya uang? Menurut saya tidak. Setuju. Kan kesejahteraan ini bisa jadi kohesi sosial bagus, tidak ada konflik, pembangunan damai, adil. Itu duit loh sebenarnya. Itu uang, Prof. Semua bisa dinilai dengan uang. Coba kalau terjadi kohesi sosial, konflik, berapa nilai kerugian kita? Jadi itu kata kuncinya menurut saya. Jangan melihat bahwa masyarakat adat itu bagian dari palang pembangunan negara ini. Mereka adalah modal pembangunan bangsa ini. Kan kita harus mendesain sendiri konsep bangsa kita itu seperti apa sih. Jangan kita ikuti juga konsep negara kapitalis sana yang hanya ngejar. Iya, kita ini Pancasila loh. Nilai-nilai yang harus kita anut itu harus kita ingat. Jadi bahwa keadilan sosial, persatuan bangsa, macam-macam 5 sila itu harusnya kita implementasikan, kita integrasikan di dalam ya kegiatan termasuk ekonomi, lingkungan, sosial dan sebagainya. Nggak boleh satu dominan ekonomi sendiri, yang lain kita anggap abai. Ya, apalagi kalau kita ngajar ekonomi tapi distributional keadilan distribusionalnya nggak bagus. Hanya sekelompok orang aja nih yang menikmati kue itu gitu lah. Cuma bergelintir aja. Masyarakat adat misalnya jadi penonton aja tuh, maaf. Saya nih karena tadi saya dari kampung ya. Persis. Saya melihat bagaimana misalnya kampung saya itu bertransformasi jadi industri kelapa sawit monokultur sekarang. Hutan yang saya banggakan, saya nikmati turun-temurun sama keluarga sudah habis. Dan pengusahanya ada di Jakarta sini punya gedung tinggi dan sebagainya. Apa yang terjadi di sana? Kemiskinan aja. Yang terjadi adalah mereka dipaksa jadi buruh di kelapa sawit dengan harga yang murah. Dulu padahal dengan hutan yang bagus, alam yang bagus, itu juga sudah ATM bagi mereka. ATM itu yang sehari dia bisa ambil. Karena tiap hari dia bisa ambil di situ sumber pangannya, sumber proteinnya, tidak perlu kemana-mana. Dia bisa sejahtera hidup. Tapi kadang-kadang orang melihat rumahnya reot. Belum tentu. Ukuran kita kan selalu melihat fisik ya. Padahal di situ rumahnya reot tapi dia bahagia. Itulah tujuan hidup. Itulah tujuan hidup. Memang kita mau nyari hidup seperti apa gitu ya. Benar. Nah, itulah maksud saya yang nilai-nilai keragaman bangsa ini termasuk nilai-nilai kearifan tradisional itu menjadi modal tadi. Bukan menjadi penghambat pembangunan kita ya di masa datang. Kawan-kawan luar biasa. Ternyata kita menggali dari Palu Dohong itu sudah hampir 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Saya berjanji untuk, bolehlah saya datang ke kantor. Kan kita kan rupanya masih pakewu kan gitu kan. Masih ada sesuatu yang takut ada saya memaklumi saat itu. Nah sehingga begitu mendengar Pak Alu sudah mulailah kembali kepada alam nyata. Maka saya memberanikan diri dan akhirnya bisa hari ini sampai kepada tujuan kita bersama. Dan kawan-kawan tentunya mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh seorang anggota suku Dayak tadi kan gitu kan yang telah menitik karir pada seorang high level birokrasi ya. Saya sangat bangga sekali.
tentunya kesempatan ini saya ingin mendapatkan satu underline garis bawah dari Pak Alu, kesan-kesan, pesan-pesan terhadap bangsa ini, supaya tadi kita harus berani mengungkap yang sebenarnya. Pak Alu mohon. Iya, terima kasih Prof. Sekali lagi bahwa menurut saya bangsa ini memiliki knowledge, traditional, teknologi, human capital, ya, yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita meramu capital ini, ya. Ya. Kan ada human capital, ada traditional capital, ada financial capital, institutional capital, adat masyarakat, adat, pengetahuan lokal, semua itu juga bagian dari traditional capital. Bagaimana kita meramu ini menjadi kekuatan bangsa. Karena itu untuk menjadi kekuatan bangsa, maka mainstreaming tidak hanya bagaimana regulasinya kita perkuat, ya, termasuk regulasi masyarakat adat. Kemudian habis regulasi tentu kan kita buat perencanaan, masuk di dalam sistem perencanaan nasional dan daerah misalnya. Kemudian bagaimana kita implementasi, eksekusi itu. Ya, sehingga bangsa ini menjadi bangsa tadi. Cita-cita kita kan Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 itu bukan cita-cita pendapatan kita per kapitanya misalnya 35.000 US dollar. Bukan itu aja maksud saya. Tetapi human capitalnya bagus, alamnya masih bagus, ya. Kemudian traditional knowledge, experiences-nya, wisdom-nya tetap terpelihara dengan bagus dan menjadi kekuatan pembangunan nasional. Jadi artinya pembangunan yang saya maksudkan ini pembangunan sifatnya holistik. Tidak hanya pembangunan ekonomi, tapi pembangunan sosial budaya, pembangunan lingkungan dan sebagainya. Jadi bagaimana meramu kasarnya kalau dari sisi kalau dari sisi filosofi, bagaimana kekuatan antroposentrik, biosentrik, ekosentrik, dan deep ekologi ini kita ramu bersama-sama, kita kemas bersama, supaya tidak satu dominasi terhadap yang lain, tapi dia menjadi kekuatan bersama. Nilai-nilai positif yang kita bangun bersama kita terjemahkan di dalam regulasi, dalam perencanaan pembangunan kita, di dalam eksekusi pembangunan kita. Nah, itu menjadi Indonesia Emas yang sangat berkarakter sendiri gitu loh. Tidak mengikuti negara lain, tidak mengikuti yang karakteristik lain. Indonesia. Karakteristik bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Itu. Baik. Kawan-kawan, ujungnya sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Alu Dohong yang saya sangat menghargai, sangat menghormati. Bagaimana cara berpikir, bagaimana analisis. Ujungnya adalah kita ingin mencapai kebahagiaan umat. Paling tidak Indonesia Emas 2045 kebahagiaan umat. Cukup makan, cukup energi, cukup sehat. Nah, sehingga insya Allah kita mencapai. Tapi dengan syarat tadi Pak Alu tadi ada kebersamaan keadilan. Itu hargai itu yang disebut dengan modal yang sangat vital di bangsa ini adalah melekat di masyarakat adat. Terima kasih kawan-kawan. Alhamdulillah kita telah mengkupas bagian daripada keseluruhan. Ini adalah bagian. Ada dampaknya kepada kita semua. Pak Alu Dohong, terima kasih sekali. Terima kasih, Prof. Insya Allah ini jalan yang baik dan benar. Dan akan dilihat oleh kawan-kawan sana di luar. Terima kasih Pak Alu sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Baik. Sehat, sukses selalu. Insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam konservasi. Insya Allah.